saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan Antikris 666 dan vaksin. Apakah hubungannya? Saya membacakan firman Tuhan dari Wahyu pasal 13 ayat 11 dan saya lanjut nanti ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Binatang yang keluar dari dalam bumi, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudaraku yang terkasih, belakangan ini ada banyak isu-isu yang menghubungkan Antikris dengan tanda 666. Sebagaimana tertulis dalam Wahyu 13 ayat 16 tadi, yang dikorelasikan, dihubungkan dengan vaksin. Mereka mengatakan bahwa vaksin itu ada hubungannya dengan Antikris, dengan tanda 666. Mereka menggabungkan beberapa kata termasuk kata vaksin, dan jika dihitung nilai daripada huruf-huruf itu, mereka jumlahkan 666. Bagi mereka ini sudah sesuai dengan Wahyu 13 ayat 16. Sebenarnya sebelum berbicara tentang vaksin, dalam perjalanan iman Kristen, Kaisar Nero yang berkuasa selama 13 tahun atas kekaisaran Romawi, yang memerintah dari tahun 37 sampai 54 Masehi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang paling jahat. Kenapa? Begitu jahatnya, ia membunuh ibu kandungnya sendiri. Dan ketika terjadi kebakaran besar di kota Roma, ia menjatuhkan tuduhan bagi orang-orang Kristen sebagai pelaku di balik semuanya itu. Tapi sebenarnya orang mengetahui pada akhirnya bahwa itu adalah tipu daya kekaisaran yang dipimpin oleh Kaisar Nero untuk mencari alasan membantai orang-orang Kristen yang minoritas saat itu. Dan Kaisar Nero ini dianggap sebagai perwujudan Antikris, seperti tercatat dalam Wahyu 13 ayat 16 dengan tanda 666. Sebab jika nama Kaisar Nero ini dilihat dari abjad Ibrani, ya, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, dan seterusnya, Neron, jika dilihat dari huruf-huruf konsonannya, Neron, Caesar, N, Non, nilainya 50, R, Resh, nilainya 200, N, Non, nilainya 50, S, Sameh, nilainya 60, Shin, nilainya 300, Vav, nilainya 6. Jadi jika 50 tambah 200 tambah 50 tambah 60 tambah 300 tambah 6, jumlahnya 666. Sehingga orang berpikir, oh, Antikris yang dimaksudkan ini adalah Kaisar Nero. Apakah ia Antikris? Ya, memang betul.
Tetapi apakah pribadi antikris seperti yang dimaksud dalam Wahyu 13:16 ini tertuju kepada pribadi Kaisar Nero yang sudah tidak ada lagi? Saudaraku, perlu kita pahami bahwa sesungguhnya antikris itu sudah ada di bawah kolong langit ini sepanjang sejarah gereja, tetapi akan mencapai puncaknya pada waktu yang belum kita ketahui, dan kita hanya melihat tanda-tanda menjelang saat itu akan terjadi. Tanda di dahi dan di tangan seperti tercatat dalam Wahyu 13 ayat 16 itu bukan hal yang baru, sebab di dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9, di sana firman Tuhan berkata demikian: "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada orang Israel, yaitu firman dari Tuhan Allah yang harus diajarkan kepada anak-anak di dalam keluarga secara berulang-ulang. Dan ia tandaskan, "Ikatlah ini pada tanganmu, pada lenganmu." Apakah ini harus dimaknai secara harfiah? Diikat di lengan itu, di tangan itu, artinya harus dipegang teguh. Kebenaran firman Allah, ajaran Tuhan harus dipegang teguh dan dilaksanakan. Dan menjadi tanda di dahi. Apa artinya lambang di dahi? Ya, di dahi menunjuk kepada bahwa firman Tuhan itu harus kita ingat, harus kita renungkan. Perlu kita pahami bahwa firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci, ada hal-hal yang bisa dimaknai secara harfiah, dan ada hal-hal yang hanya bisa dimaknai secara figuratif, kiasan, atau secara simbolis. Jadi perlu kita catat juga bahwa surat Wahyu pasal 1 sampai pasal 3 itu berbicara tentang sejarah, kisah nyata tentang gereja. Sedangkan surat Wahyu pasal 4 sampai pasal 22, termasuk Wahyu pasal 13 ayat 16 yang berbicara tentang tanda yang diikat pada tangan dan tanda yang ada di dahi, itu termasuk penglihatan dalam bentuk kiasan-kiasan, sekalipun ada bagian-bagian tertentu yang bisa difahami secara harfiah. Dan karena ini memiliki makna kiasan, tidak bisa kita memaknainya secara otomatis dalam arti harfiah, sebab kita masih harus menantikan waktunya akan diwujudkan. Dan apabila nanti sudah tiba waktunya, baru kita memahami, oh ternyata makna wahyu yang disampaikan oleh Yohanes ternyata demikian. Ada penafsiran-penafsiran bahwa hari pertama sampai dengan hari yang ke-6 itu fokus pada karya penciptaan kosmos, dunia materi yang kita lihat dengan mata dan bisa kita raba. Tetapi hari yang ke-7 itu adalah hari Sabat bagi Tuhan Allah. Sehingga para teolog ada yang memahami bahwa angka 666 menggambarkan tentang sistem manajemen kehidupan manusia yang bertolak dari kemampuan, kekuasaan manusia tanpa menghiraukan Allah.
Apakah ini makna angka 66 seperti yang ada di dalam Wahyu 13 tadi, ayat 16? Kita tidak tahu secara pasti, karena namanya ini juga hanya suatu tafsiran. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Secara tegas, secara pribadi saya berkata, tidak ada hubungan antikris dengan angka 666 dengan vaksin. Vaksin itu diproduksi oleh beberapa bangsa, termasuk Indonesia, yang sedang memproses vaksin merah putih dalam proses uji klinis. Jadi bagaimana mungkin ada semacam konspirasi antara beberapa bangsa termasuk Indonesia yang ada hubungannya dengan antikris dan angka 666. Saudaraku, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita bertanggung jawab untuk melakukan protokol kesehatan dan kita memberi diri kita untuk divaksin. Saya sudah vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, booster. Puji Tuhan, semuanya berlangsung dengan baik. Dan ini sebagai bentuk ikhtiar kita agar terjaga, terlindungi. Dan semoga pandemi COVID akan menemui jalan akhir. Kiranya apa yang saya sampaikan ini meneguhkan saudara-saudara sekalian, sehingga kita jangan tergoda dengan hoaks dan isu-isu yang kebenarannya belum dapat dipertanggungjawabkan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.